Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu sempat pada malam hari ini, dan yang paling penting adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu di antara banyak nikmat yang Allah berikan yang paling agung, adalah ketika Allah masih memilih kita memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Ummul Kitab, membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan mengulang pada surah Al-Ghasyiyah sampai dengan ayat yang ke-6. Okay, ayat yang ke-6. Okay, mari kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Cukup nggih? Iya. Terakhir kemarin seingat saya sampai ayat ke-6. Nggih, ayat ke-6 terakhir yang kita bahas, insyaallah. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7 insyaallah. Ya. Nanti kami baca, silakan untuk ditirukan. La yusminu wa la yughni min ju'. Silakan. La yusminu wa la yughni min ju'. Pada ayat yang ke-7 ya, kita temukan di awal, yaitu dengan huruf lam dengan alifnya, nggih, maka dibaca dua
dua harakat, la yusminu, ya, la yusminu. Tadi la-nya dibaca dua harakat, la yusminu, wala, la-nya juga dibaca dua harakat, ya. Jadi setiap huruf mad diantaranya adalah alif bertemu sebelumnya dengan fathah, maka dibaca dua harakat, la yusminu wala yughni, maka dibaca dua harakat, ya. Pada yusminu huruf sinnya disukun, nah maka jangan lupa untuk dialirkan, ya. La yusminu, la yusmi, la yusminu, nah jadi dialirkan, sinnya dialirkan, la yusminu wa la yughni, ya. Huruf gha, nah ini yang sering juga terjadi ketika huruf gha sukun, huruf gha ini sukun dia dipantulkan. Nah ini tidak tepat, nggih. Tidak tepat, ya. Ketika huruf gha ketika sukun dibaca qalqalah, dibaca memantul. La yusminu wa la yughni, yughni, bukan yughni, nggih. Jangan dipantulkan atau dia tertahan. Wala yughni, wala yughni, nah ini juga kurang tepat. Jadi huruf gha ini bukan tertahan, juga bukan dipantulkan, tapi dialirkan, nggih, dialirkan. Yughni, yughni, bukan yughni, bukan juga yughni, tapi yughni. Jadi dialirkan dalam keadaan tebal. Huruf gha ini termasuk huruf tebal. Sama ketika kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi, ya, bukan maktubi, bukan juga magdubi, okay. Bukan dipantulkan, bukan tertahan, tapi dialirkan dengan ditebalkan, ya. La yusminu wa la yughni, ya. Ya, dan sekali lagi yang perlu kita ingatkan kembali adalah ketika huruf yang berharakat dhammah bertemu setelahnya dengan sukun, maka monyongnya ditarik, ya. Bukan yughni, tapi yughni, ya. Ditarik, nggih. Jadi kalau ada huruf yang dhammah bertemu dengan sukun, nggih, maka ditarik. Mau sukun asli maupun sukun arid sama saja, memang ini sukun, nggih, yang penting sukun. Nah, maka ditarik kembali bibirnya yang kita monyongkan itu, nggih, untuk membaca dhammah, maka ditarik kembali, ya. Sama seperti la yusminu, ya, sama juga la yusminu, la yusmi, bukan la yusmi. Nah, nanti malah bisa berdampak pada sinnya tebal, mimnya juga ikut, ya. Maka ditarik, ya, sebelum mengucapkan huruf berikutnya, ya. Wala yughni min ju', ya. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf jim, huruf ja, nggih, maka disamarkan. Disamarkannya sebagaimana pernah kita jelaskan, ya, di antara jelas dan dengung, samar tadinya. Jadi otomatis lidah ini belum pada di tempatnya huruf jim, masih ngambang. Jadi kalau kita mengetahui huruf jim ini tempatnya adalah tengah lidah. Ja, ajja, ja. Jadi kalau bagusnya huruf jim itu kalau kita baca ja itu suara nafasnya itu enggak kerasa di ja. Kalau masih ja ini kurang pas, nggih. Jadi telapak ini masih kerasa ada aliran udara, nafas ja. Nah, ini masih
medok Jawanya keluar ja ya. Jadi nantinya bacanya nirrajim, dibaca nirrajim. Nah, jadi mulai Jawanya keluar. Ya, jadi ja itu tidak sampai keluar. Jadi kalau kita mengetahui bahwa huruf jim itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit dan dia bersentuhan aja, beda-beda sama ya. Kalau ya dia bertemu tapi tidak menyentuh. Ayah, tidak menyentuh. Kalau jim dia nah, jadi kalau kita rasakan itu menyentuh tengah lidah nyentuh di langit-langit aja. Jadi enggak keluar, nafasnya tidak keluar. Ya, maka ngambang di situ. Wala yughni min, ya baru masuk ke jim. Min ju. Jadi di ngambang ya, di antara samar itu baru nanti dilafadzkan huruf jimnya dengan dhammah. Ju' sama nggih, ditarik nggih. Ju' nggih, bukan cu' tapi ju'. Beda. Terdengarnya beda tetap. Nggih. Jadi kalau diperhatikan ketika kita monyongkan sampai akhir, nggih. Ju' masih monyong. Beda sama ketika kita tarik. Ju' berbeda. Nggih, maka ditarik kembali. Ya, ini untuk pelafatan pada di akhir. Maka sama, nggih. Ketika huruf mad alif, ya sukun atau wawu sukun bertemu dengan sukun dikarenakan waqaf, maka dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Sama seperti pada ayat yang ke-6 juga sama nggih. Min dhari'. Dhari' kan juga sama dipanjangkan nggih. Kalau yang di ayat ke-6 itu ya sukun ketemu dengan sukun. Kalau di ayat yang ke-7 wawu sukun ketemu dengan sukun, maka sama dipanjangkan. Ya, kita ulang sekali lagi, nanti silakan untuk diikuti. La yusminu wa la yughni min ju'. Silakan. La yusminu wa la la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, wala yughni ninya 2 harakat nggih. Wala yughni, ya ninya 2 harakat. Wala yughni min ju', baru dipanjangkan. Ya, ninya dibaca 2 harakat. Berikutnya ayat yang ke-8. Wujuhu yawma idzin na'imah. Silakan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, wujuhu ya, ini baru sekali monyong saja tidak apa-apa nggih. Wujuh ya, satu kali monyong. Ya, kalau ditarik susah nggih, susah. Wujuh susah nggih. Jadi satu kali monyong. Wujuhu ya. Maka u-nya dibaca 2 harakat dikarenakan wawu sukun sebelumnya dhammah pada huruf jim, maka dibaca 2 harakat. Berikutnya ha-nya dengan tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bi ghunnah, masuk dengan dengung, maka ditahan terlebih dahulu. Wujuhu yawma idzin, ya, maka ditahan. Ya, teman-temannya ya nun mim wawu
ada 4 huruf. Ketika bertemu sebelumnya tanwin maupun nun sukun, maka dibaca dengan dengung, ditahan. Yauma idzin, yauma idzin, maka tidak dipanjangkan. Yauma idzin, nggih, yauma idzin. Ya, maka yauma idzin ini ya dibaca pendek 1 harokat saja. Ya, walaupun di situ ada wawu sukun, tapi sebelumnya dia tidak bertemu dengan pasangannya yaitu dhammah. Ya, maka dibaca 1 harokat saja. Yauma idzin, nggih, yauma idzin. Ya. Ya, dibaca 1 harokat saja. Atau mungkin sedikit kami sampaikan berkenaan pada kata mi'atin atau mi'atun, sama mi'atin jaldah, mi'atun jaldah itu nggih. Ini banyak pada beberapa ayat yang menggunakan kata itu. Nah ya, jadi ada mungkin ibu-ibu bapak pernah menemukan kata kata mi'ah, mi'atun, kelihatan nggih? Nah, harusnya kan secara kaidah itu kan nggak mungkin ya Bu ya, kasrah itu bertemu dengan alif. Nggih, karena kan namanya alif itu sebelumnya harusnya fathah. Tapi di sini kasrah sebelumnya. Bagi yang tidak tahu apa lagi ketika baca mushaf Indonesia, ya nggak ada tandanya, dipanjangkan mi'atun, mi'atun, padahal pendek bacanya. Kalau kita melihat mushaf mushaf Madinah, biasanya kita temukan ada lingkaran kecil di sini yang menunjukkan dia dibaca satu harakat. Mi'atun, mi'atun, bukan mi'atun, tapi mi'atun, nggih, pendek dibacanya pendek. Kalau di mushaf Indonesia nggak ada ininya. Jadi kadang kita tidak mengetahui ini dibaca pendek atau panjang. Tapi sekali lagi, kalaupun kita melihat di sini, nggih, ini bukan dikarenakan sengaja nggih dibuat seperti itu, tapi memang ada suatu hal. Karena sebelumnya pernah kita lihat nggih, kalau mushaf sebelumnya itu ditulis tanpa adanya titik dan harokat. Nah, kalau dari awal nggih, ketika awal itu tulisannya bukan seperti ini, tulisannya seperti ini. Tapi sebelumnya, sebelum adanya harokat titik kan nggak ada sama sekali. Bacanya nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Bacanya kebanyakan minhu. Jadi sama kayak apa namanya, minhu, nunnya jadinya minhu, karena memang pertama dia tidak ada titiknya. Ya, maka ketika itu banyak beberapa orang-orang dahulu ketika membaca mushaf tanpa adanya harokat dengan titik, mereka membacanya minhu, dikiranya minhu. Maka ditambah oleh para ulama dengan adanya titik. Jadi dikasih alif di sini untuk membedakan kalau ini bacanya mi'ah. Nah, begitu. Tapi berikutnya maka ditambahi mulai adanya titik harokat, maka dikasih tanda agar mengetahui bahwa itu dibaca pendek. Ya, pernah kita jelaskan nggih, berkenaan tentang sifar nggih. Tentang apa tanda bulatan itu yang dia ketika dibaca dengan menyambung maka dibaca pendek, tapi kalau waqaf dibaca panjang. Tapi untuk mi'ah ini dalam keadaan apapun dia dibaca pendek. Ini dibaca pendek karena memang dari dasar bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Ini tambahan nggih. Nanti kalau ibu-ibu bapak menemukan ada kata mi'atun, maka jangan dipanjangkan mi'atun tapi mi'atun. Mi'atin jaldah ya, atau sebagainya. Ada beberapa ayat yang menggunakan itu. Ya, wujuhu yawma idin
ya yauma idin. Nah di sini ada tanwin bertemu dengan nun, maka didengungkan sama idgham bi gunnah, sama seperti ya. Ya cuma beda kita temukan kalau di mushaf yang kita gunakan ini yang terlihat di layar, yaitu ya-nya tanpa tasydid, nunnya dengan tasydid. Ya sebagaimana kita sudah jelaskan, ya. Kalau huruf nun dan mim dia sempurna gunnahnya dengungnya. Kalau ya dan wawu maka tidak sempurna, maka tidak diberi tasydid. Ya, wujuhu yawma idin na'imah. Tapi sama, durasinya sama, Bu, ya. Durasinya sama. Sama-sama didengungkan, ya, dan sama-sama durasinya sama. Ya. Jadi ketika tanwin ketemu nun maka didengungkan. Na'imah tak marbutohnya jadi hak dikarenakan waqaf, maka jangan sampai lupa kita memunculkan huruf haknya. Na'imah, na'imah, ya, bukan na'imah, na'imah, tapi na'imah, mah. Okay. Jadi dibaca dengan haknya. Ya sebagaimana pernah kita sebutkan pada ayat pertama, 2, 3, 4 dan kelima. Ghasyiyah, khasyi'ah, nasibah, hamiyah, aniyah. Ya. Haknya terlihat, nampak, suaranya nampak. Ya, sama pada ayat yang ke-8. Ya, kita ulangi sekali lagi, silakan untuk ditirukan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Silakan. Na'imah. Ya, huruf ain nggih. Na'imah, bukan na'imah, tapi na'imah, ya, dengan huruf ain. Nah maka ini perlu dilatih, ya. Berikutnya ayat yang ke-9, ya, lisa'iha radiyah. Silakan. Lisa'iha radiyah. Ya, ayat yang ke-9, lisa'iha, lisa'iha, dialirkan ainnya, dialirkan sedikit, nggih. Lisa'iha, bukan lisa'iha, lisa'iha, tapi lisa'iha. Ditekan katup tenggorokannya, ya, lisa'iha, dengan ditekan huruf ainnya, ya. Maka ini untuk tepatnya perlu untuk dilatih, ya, riyadhatul lisan, ya, riyadhatul lisan. Dan tidak mungkin itu terjadi perubahan pada bacaan tanpa adanya latihan. Nggih, latihan. Ya, sampai dulu pengalaman kami, nggih, Bu, kalau pas di pondok itu latihan huruf-huruf itu sampai sering minum jahe biar tenggorokannya plong begitu, nggih. Sampai ada yang nggak puas dengan minum jahenya yang dimakan, ya. Dikunyah gitu. Biar kerasa angetnya gitu, ya. Apalagi kalau ada riaknya susah gitu, nggih. Ya, gitu. Ya, di bentuk ikhtiar, ya. Tapi yang penting adalah latihan, nggih. Paling penting latihan, bukan jahenya. Ya, jahe itu cuma untuk, ya, penunjang saja. Ya, tapi yang paling penting adalah latihan terus-menerus untuk diulang-ulang sampai mencapai hasilnya. Ya, lisa'iha radiyah. Ra-nya dibaca 2 harakat sebagaimana kaidahnya sudah kita sebutkan. Hurufnya ditebalkan, radiyah, bukan radiyah. Jadi kalau radiyah jadi huruf dal. Ya. Kalau huruf dal jadi berbeda hurufnya. Ya, maka kita pernah sampaikan ada beberapa huruf ketika dia tidak dibaca sesuai dengan sifatnya, maka akan merubah sifat huruf yang lain. Nah, begitu, nggih. Ada beberapa sifat huruf yang itu tidak sampai merubah pada huruf lainnya, tapi ada beberapa sifat, ya, yang itu ketika kita tidak tunaikan maka bisa menjadi huruf lainnya. Sama seperti huruf do.
di, du, du, bel, bel. Nggih. Jadi jangan sampai dia seperti huruf dal. Pas fathah bisa do, ketika kasrah di, do, di, harusnya do, di, do, di, di. Jadi beri baca tebal. Lisa'iha radiyah, radiyah. Ya, huruf do-nya ditebalkan. Bagaimana menebalkan huruf do dan biar terucap huruf do? Yaitu dengan menempatkan tepi lidah bertemu dengan geraham bagian atas di. Ya, coba kita latihan nggih. Kita tulis saja. Karena ini sering terjadi nggih, apalagi ketika sukun dibacanya mantul. Ya, dibacanya mantul. Ya, biasanya latihannya enaknya dengan dengan tasydid. Ya, Allah, silakan. Allah, Allah, kasrah. Adhi, adhi, adhi. Ya. Dhamma, aldu, dimonyongkan, aldu. Ya, jadi kalau namanya tasdid itu kan ada sukun nggih, Bu. Ya, maka ketika masuk itu muncul suara khas pada huruf do. Aldu, baru disempurnakan pada harokatnya. Aldu, begitu nggih. Aldi. Ya, berbeda sama huruf dal. Kalau ketemu huruf dal beda lagi. Ya, kalau misalnya ini ketemu huruf dal, ada, beda. Ada, addi, addu. Beda sama do, maka jangan sampai sama ketika huruf do dengan kasrahnya dan huruf da dengan kasrahnya, maka jangan sama. Maka otomatis ini salah satu yang tadi kami maksud nih. Ketika huruf do ini punya sifat tebal dan kita tidak sempurnakan tebalnya, maka akan memunculkan huruf lainnya yaitu huruf dal. Jadi huruf dal. Ya, harusnya radiyah dibaca radiyah. Radiyah. Jadi huruf dal. Berubahlah huruf itu, bukan pada hurufnya huruf do, malah jadi huruf dal. Akhirnya ya bisa menjadikan makna itu tidak ada khawatirnya. Ya, begitu nggih. Maka untuk menyempurnakan huruf ini termasuk yang penting. Kita ulangi sekali lagi nggih. Lisa'iha radiyah. Silakan. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Ya, fi dua harakat, jannatin huruf nun dengan tasydidnya maka didengungkan. Ya, berikutnya tak marbutah dengan tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan ain maka jelas. Fi jannatin jannatin maka dibaca jelas, jangan sampai dibaca dengung fi jannatin 'aliyah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini sudah kalau kita praktekkan kayak kurang begitu kan, bukan tidak sesuai dengan tabiat huruf ain. Fi jannatin maka ketika tanwin ketemu huruf ain maka dibaca dengan jelas. Dibaca jelas, jangan didengungkan, ditahan, tidak ditahan sama sekali. Cuma dia ada dengung pada tanwinnya saja sedikit. Fi jannatin jadi dijelaskan ya, sedikit diadakan pada tanwinnya. Ya, bukan ainnya tapi tanwinnya. Ya.
Berikutnya aliyah sama nggih, dibaca dengan tak marbutah, dibaca ha jelas nggih. Kita ulangi sekali lagi. Fi jannatin aliyah. Silakan. Ya. Ayat ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ya, la tasma'u fiha sama nggih, dipanjangkan lamnya, sinnya dialirkan, tasma'u au ain nggih dialirkan, huruf ainnya ditekan, fiha nya panjang 2 harakat, ha-nya 2 harakat, la 2 harakat juga, ghiyah gha-nya dibaca kasrah dengan tebal nggih, la ghiyah ghi-nya dibaca tebal nggih. Jadi yang panjang ada 4 nggih, lam pada awal, fiha dan lam kedua nggih. Kita ulang sekali lagi. La tasma'u fiha laghiyah. Silakan. La tasma'u fiha laghiyah. Ya, ayat yang ke-12, fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Ya, fiha sama dipanjangkan 2 harakat, ainun ya tidak dipanjangkan, 1 harakat saja dengan lembut, ainun ja. Tanwin bertemu dengan huruf jim sama disamarkan ya, disamarkan ditahan, fiha ainun ja ya, masuk kepada huruf ja disamarkan di antara ya, dipanjangkan 2 harakat, dan terakhir juga sama tak marbutah ya, dibaca dengan ha. Sekali lagi saya baca untuk silakan ditirukan. Fiha 'ainun jariyah. Silakan. Ya, ayat ke-13. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Ya, fiha sama juga sudah kita jelaskan. Sururum sama nggih, tanwin bertemu dengan mim, maka sama seperti yauma idin na'imah, sama nggih, dia didengungkan ya dengan idgham kamil, disempurnakan gunahnya ya, gunah kamil ya, disempurnakan idgham kamil, jadi masuk dengan sempurna begitu nggih mimnya. Berikutnya ra sukun ya, ra sukun maka ditebalkan, maru bukan marfu'ah, jadi kurang tepat saja nggih, tidak tebal, harusnya dia dibaca tebal. Kalau kita bacanya fiha sururum marfu'ah, mar itu tipis masuknya, maka ditebalkan, fiha sururum marfu'ah dibaca ya tafkhim, dibaca tebal nggih, ra-nya dibaca tebal. Ketika apa? Ketika ra sukun sebelumnya fathah, maka dibaca tebal begitu nggih. Fu-nya dibaca dua harakat nggih. Kita ulangi sekali lagi. Fiha sururum marfu'ah. Silakan. Fiha sururum marfu'ah. Ya, ayat yang ke-14. Wa aqwabum mawdu'ah.
wa akwabum mawdu'ah. Ya, huruf kaf sukun maka dibaca wa akwabum, bukan wa akwabum. Ya, tapi dibaca aliran nafasnya nggih, ada hamasnya. Wa ak keluarnya itu di tempatnya kaf, di tempatnya kaf, dari pangkal lidah bertemu dengan langit bagian keras. Ak nggih, bukan ak tapi ak kerasa nanti di tempatnya huruf kaf itu nggih. Jadi bukan wa'ak nggih, bukan tertahan nggih, bukan tertahan. Wa akwabum mawdu'ah. Silakan. Ya, sebelum kita akhiri, kita ulang dari awal nggih, dari basmalah sampai pada ayat ke-14. Kita mulai dari basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah. Lisa''iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Okay. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.